ke desa ya. Jadi ada kelas jarak jauh. Jadi jika ada beberapa desa mempunyai siswa lebih dari 20, mereka itu bersedia untuk mendatangkan tutornya. Jadi kelas jarak jauh namanya. Ini juga karena kita harus melihat ya bahwa pendidikan itu bukan hanya terkait dengan ijazah, tapi skill anak-anak kita, kemampuan untuk produktif dan kemudian juga bernegosiasi, dan kedepannya itu juga bisa mempunyai jenjang karir yang lebih tinggi. Jadi saya rasa di setiap kabupaten itu ada koordinator PKBM. Mungkin nanti ini bisa Dinas Pendidikan juga bisa mengatur sebuah sharing session gitu di antara PKBM tersebut, sehingga mereka bisa bergabung. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Dinamakan dengan pencegahan. Proses anak masuk sekolah ini ada hal yang lain. Begitu anak sudah masuk di dalam sekolah, disinilah salah satu peran dinas terkait dengan bagaimana anak yang sudah di dalam sistem pendidikan jangan keluar. Maka treatment ini adalah salah satu menjaga supaya tetap ada di dalam sistem pendidikan. Disinilah peran dinas, bahwa yang tahu persis aturan tentang PKBM bagaimana bla bla dan seterusnya dan segala macam kan ada di dinas pendidikan. Nah itu Pak, itu konteksnya pencegahan anak keluar dari sistem pendidikan. Anak masuk ke sistem pendidikan itu hal yang lain, prosesnya akan beda. Terima kasih. Dikasih uang saku asalkan datang saja masih gak paham. Kadang ini yang tanda kutip praktek-praktek di lapangan seperti ini yang terjadi. Kita bicara seni lagi, silakan nanti saya sepakat dengan beberapa narasumber sebelumnya bahwa ada beberapa pendidikan yang berkaitan dengan skill menyesuaikan dengan passion mereka atau minat mereka. Kemudian ada hal yang menarik tadi yang sempat terputus saya sampaikan, logika sederhana saya seperti ini. Kadang mereka ditanya membantu orang tua dan alasan lain sebagainya. Faktanya waktu mereka tidak mau berangkat ke sana, mereka tetap tiap hari ibadah itu nggak pernah terputus. Nah kemarin sempat kita rumuskan bagaimana ceritanya kalau PKBM ini digandengkan dengan kegiatan-kegiatan ibadah, apakah itu sebelumnya, apakah itu setelahnya. Nah ini yang masih kita dalami dalam hal memang harus hasil pemetaan kami yang terjadi seperti itu. Kadang aneh-aneh juga di desa, kita bilang masalah BPJS Naker 12.670, beliaunya bilang kulinekan di Besewa. Bisa ya paham ya teman-teman Bakaran, saudara-saudara Bakaran, Temurjo juga paham lah. Saya ini nggak punya uang Pak, 16.720 ikut BPJS Naker 100 pekerja rentan. Tapi di satu sisi yang lain beliaunya ngobrol sambil pegang rokok Surya. Harganya di atas 25.000. Dia mau sehari ngabisin apa Pak? Udah 2 Kenapa 1 bulan 12.000 aja nggak mampu? Kan jadi aneh. Nah, ini yang ya mau dicek memang ya inilah dinamika di lapangan, tapi ya akhirnya kita butuh seni, dan seni otomatis ya masing-masing lokasi menyesuaikan dan dimungkinkan tidak sama. Sekaligus terakhir Ibu, kami mau menanyakan kepada teman-teman khususnya dari narasumber dari Kemendes juga ini narasumber tanya ke narasumber ceritanya. Untuk uang saku, nah ini apakah diizinkan Ibu? Karena teman-teman di desa ini banyak yang menanyakan bisa enggak dari dana desa digunakan untuk memberikan uang saku, khususnya untuk rekan-rekan yang terdata dalam ATS bahwa mereka tidak mempunyai uang untuk bersekolah. Ini narasumber banyak seperti itu ya. Saya sebenarnya ini Bapak Ibu menahan diri untuk tidak menjawab kaitan dengan dana desa, karena ini nanti porsinya Pak Direktur kualat saya nanti ini menjawab pertanyaan Pak Adi tadi ya. Kembali lagi, saya ini aja normatifnya saja. Kembalikan ke Permendagri 20 tahun 2018. Kembalikan sana. Ada nggak terkait dengan kode rekening itu? Ya. Yang saya tahu terkait dengan bantuan sosial itu yang dibuka kerannya itu BLT dana desa. Selebihnya kan memang tidak kan. Tapi dalam arti kembali lagi Bapak Ibu sekalian, sumber pembiayaan itu tidak hanya melulu dari APBD. Kembali lagi tadi desa bisa mencari sumber-sumber pembiayaan lain dari masyarakat. Itu ya yang pertama. Kemudian
Kemudian terkait dengan BLT dana desa yang sejak adanya COVID dibuka gitu ya, dibuka ada bansos. Dari dulu kan sebenarnya nggak ada di Permendagri yang dulu tuh kan tidak ada dibuka untuk bansos dari APBD. Ini kan bagaimanapun juga untuk menghindari gitu ya, APBD ini habis untuk, ya mohon maaf ya, kita tahu semua ya Pak Kades ya, Pak Kades ini Pak Kades itu punya konstituen, punya warga masyarakat gitu ya, yang memang butuh bantuan-bantuan sosial. Tapi ini kalau dilepas gitu ya, APBD dilepas bisa untuk bansos yang secara lain nanti akan melebar panjang dan luas seperti itu. Nah ini memang sepakat, ini kan pembahasan itu kan Kemendagri bersama Kemendesa dan kementerian yang lain itu kan apa saja memang harus diikat di dalam Permendagri tersebut. Nah, termasuk bansos ini memang untuk dapat dibatasi, sehingga kalaupun memang harus dikeluarkan bantuan sosial dalam bentuk uang gitu ya kepada masyarakat, ya sebenarnya terkait dengan BLT-DD itu kan ada kriteria untuk keluarga penerima manfaat. Siapa sih yang penerima bansos untuk BLT dana desa? Itu kan keluarga miskin. Nah, keluarga miskin yang apa lagi? Bla 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 kan ada gitu ya. Nah, termasuk untuk keluarganya yang anak tidak sekolah itu bagian dari keluarga miskin. Kan tadi kita ketahui ya bahwa faktor utama kaitannya dengan ATS yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadis gitu ya, faktor utamanya itu dari ekonomi. Nah, kenapa dari BLT-DD itu juga bisa untuk bayar SPP, bisa untuk transport biaya anaknya gitu ya, walaupun dengan dana 300.000 gitu ya, tapi itu bagian dari itu. Apakah Bapak Ibu dari PMD, dari teman-teman pendamping, apakah sudah pernah mengevaluasi BLT-DD itu untuk apa sih? Kan kita kan selama ini tidak meminta kepada keluarga penerima BLT-DD itu apa coba rinciannya, kalau udah itu habis selesai. Tapi benar nggak peruntukannya memang dalam rangka untuk peningkatan perekonomian keluarga tersebut, walaupun ya kembali lagi uang 300 seberapa sih gitu ya, tapi paling tidak dari keluarga itu yang menerima itu yang bertanggungjawabkan gitu ya, dana desa dari dana desa yang digunakan untuk BLT itu memang peruntukannya untuk jangan sampai seperti tadi disampaikan Pak Kadis gitu ya, uangnya mampir dulu, terima kepala keluarganya mampir dulu ke warung untuk beli rokok seperti itu kan. Nah itu